Ya, oke. Kita akan membahas tentang perangkat keras jaringan. Jadi sebelum ini kita sudah membahas tentang topologi jaringan. Jadi saya ulangi sekali lagi, topologi jaringan kemarin ada 4 yang kabel. Jadi ada topologi bus, ada topologi star, ya, ada topologi ring, kemudian ada topologi tree. Kemudian ada lagi tambahan topologi mesh. Nah, itu biasanya topologi itu disusun dulu sebelum nanti kita merancang jaringan. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang hardware, ya, karena bicara mengenai jaringan komputer, ya berarti kita akan bicara juga mengenai hardware, perangkat keras. Ya. Nah, ini adalah beberapa perangkat keras jaringan yang nanti akan digunakan. Jadi ada server, komputer server sebagai pusat datanya, kemudian ada komputer user, ya, kemudian ada kabel, jadi nanti tentunya berkaitan dengan kabel. Kemudian yang keempat ada namanya NIC, Network Interface Card atau kartu jaringan, ya, kartu jaringan. Kemudian yang kelima ada namanya konektor, ya, jadi kabel nanti akan dihubungkan ke komputer. Nah, kan nggak langsung kabel, tentunya ada alat atau benda yang digunakan untuk connect ke komputer. Kemudian ada hub, ya, hub. Terus yang ketujuh ada switch, kemudian ada bridge, router, modem, repeater, dan access point. Ya, beberapa di antaranya sudah Anda gunakan tentunya. Jadi misalnya kayak nomor 2 ini komputer server, komputer user, client, kemudian access point. Jadi kalau Anda ke kampus, connect ke jaringan WiFi yang gratis misalnya, nah ini menggunakan access point. Oke, mari kita coba bahas satu persatu. Ya. Yang pertama adalah komputer server. Ya. Server itu dari kata service, pelayan. Jadi komputer yang memberikan layanan. Komputer memberikan layanan kepada para pengguna. Jadi server merupakan inti dari sebuah LAN. Walaupun tidak selalu LAN, ya, bisa juga MAN, WAN kemarin. Jadi berupa hardware dan software yang di-share untuk memberikan layanan kepada para pemakai jaringan. Ya, jadi server itu tidak cuma hardware, tapi juga softwarenya. Di komputer sekaligus juga ada aplikasi, yang aplikasi itu nanti mengontrol, mengatur bagaimana pengguna jaringan di dalamnya. Misalnya berkaitan dengan penggunaan username, password, kapan dia boleh ngakses, ya, jam berapa, di komputer mana, benda atau perangkat apa saja yang bisa diakses oleh si user tadi. Nah, ini berkaitan dengan hardware dan software. Kemudian dalam sebuah LAN, ya, dalam sebuah LAN itu bisa lebih dari satu server. Nah, misalnya kayak kampus kita Stekom misalnya. Nah, ada server khusus untuk database. Ada server khusus untuk layanan pembayaran. Ya. Ada server khusus untuk siakat yang sekarang kita gunakan ini. Ada server untuk email, ya, dan sebagainya. Nah, semuanya bisa saling disinkronkan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, hardware yang digunakan sebagai server tidak harus spesifik. Ya. Jadi bisa komputer biasa, kalau misalkan memang anggarannya tidak ada, ya komputer yang ada, yang speknya diantaranya lebih tinggi bisa digunakan sebagai server. Tetapi alangkah baiknya kalau yang digunakan sebagai server itu sebuah komputer khusus. Nah, jadi ada komputer yang memang didesain khusus untuk jadi server. Tidak banyak produk-produk server. Mungkin yang populer diantaranya pernah mendengar IBM misalnya, ya. IBM, kemudian ada HP, Hewlett Packard itu. Nah, terus ada juga Dell, nah, merek Dell. Jadi selain mereka
menjual merek yang digunakan untuk pengguna, mereka juga menyiapkan komputer untuk server. Biasanya khusus. Nah, fungsi server ini sebagai tempat penyimpanan terpusat, ya, jadi kayak Anda membuat akun Facebook. Nah, datamu itu tersimpannya bukan di komputer lokal, tapi di server. Walaupun fotomu ada, tapi foto yang bisa dilihat oleh orang banyak itu tersimpannya di server. Postingan status juga ada di server. Kemudian yang kedua, memberlakukan kaidah mengubah data menjadi informasi yang konsisten dan bermakna. Nah, ini berkaitan dengan yang namanya aplikasi. Misalnya aplikasi perbankan, ATM misalnya. Jadi Anda ngambil uang di ATM manapun, ya nanti plus minus uang yang Anda miliki menyesuaikan dengan yang ada di server. Bukan berarti kalau ngambil misalnya di depan ada Majapahit, terus yang berkurang hanya yang di ada Majapahit, tidak. Tapi semua ATM yang ada otomatis langsung terhubung. Atau pembayaran online misalnya, ya, Anda bayar listrik, ya, bayar BPJS, nah, ini tersimpan pada servernya tadi. Kemudian yang ketiga, memudahkan komunikasi di antara anggota tim kerja. Nah, seperti yang sekarang kita lakukan, ya, kita bisa komunikasi dengan mudah ini karena menggunakan jaringan. Ya, Anda bisa saling berbagi pakai WhatsApp, pakai Line, pakai Messenger misalnya. Nah, ini karena kegunaan dari server tadi. Kemudian yang terakhir, memudahkan pemakaian sumber daya teknis. Ya, misalnya memakai internet bareng-bareng. Jadi koneksi internetnya satu, tapi bisa digunakan untuk banyak orang. Atau kamera CCTV yang bisa diakses bersama-sama. Ya, sekarang di beberapa lokasi lampu traffic light, ya, itu dipasangi dengan CCTV. Nah, ini bagian dari fungsi server tadi. Nah, bentuknya kira-kira kayak gini. Nah, ini bentuk-bentuk server. Ya, kalau yang kita miliki ini kita punya. Ya, ini kita punya di kampus pusat, ya, 605. Ini kayak CPU biasa, cuman bentuknya ya kotak biasa gitu. Nah, yang ini namanya server blade. Ya, server blade. Jadi satu server isinya ada banyak CPU. Ini satu CPU ini. Ya, kalau dihitung ini kira-kira ada sekitar 10 sampai 12 CPU. Jadi bentuk fisiknya satu komputer, tapi dia bisa menjadi 10 komputer sekaligus dengan satu power supply. Ya, power supply. Nah, ada juga yang bentuknya gini nih, yang rak. Ya, rak. Nah, atau kalau yang pengen komplek lagi seperti miliknya Facebook kayak gini. Nah, ini server miliknya Facebook, miliknya Google, miliknya Yahoo, ya, miliknya Alibaba. Nah, jadi bentuknya lemari-lemari seperti ini. Hampir tidak ada monitornya. Karena apa? Memang ini tidak dimasukin orang nanti. Jadi orang tidak langsung masuk ke sana, kemudian main-main komputernya, enggak. Jadi dikontrol dari jarak jauh, di remote istilahnya. Ya, di remote. Jadi misalkan mau buka komputer yang nomor ini, ya nanti tinggal remote aja dari laptop atau dari tempat kerjanya. Ada di ruangan lain. Jadi ini tidak dimasuki oleh orang. Ya, ruangan tertutup biasanya. Diberi pendingin yang cukup sehingga walaupun nyala 24 jam, sirkulasi udara ini tetap aman. Ya, ya, oke, ini komputer server. Kemudian yang kedua adalah komputer untuk user atau klien. Ya, klien. Jadi komputer yang digunakan oleh pengguna, oleh user, oleh orang. Ya, oleh orang. Baik itu secara langsung orangnya memegang komputer ataupun otomatis. Ya, misalnya kayak absensi sidik jari itu kan otomatis, ya. Atau bahkan sekarang ada absensi wajah. Jadi orang cukup masuk ke area kantor, wajahnya nanti kedetek langsung absen. Ya, kemudian istilah lainnya ini. Ya, jadi istilah dari klien adalah terminal. Atau ada juga yang menyebutnya dengan workstation. Jadi kalau nanti mendengar istilah klien, mendengar istilah terminal, mendengar istilah workstation, atau ada lagi satu host, ya, itu berarti merujuk pada nama yang sama. Nah, untuk komputer
user itu tidak memerlukan spesifikasi yang khusus. Yang penting bisa connect ke jaringan. Ya, sistem operasinya terserah, bisa pakai Linux, bisa pakai Windows, atau juga bisa pakai yang lain. Oke, sebentar, ada WA masuk. Ya, ini Mbak Romaton terkendala jaringan ya. Oke, lanjut berikutnya. Jadi komputernya ya komputer biasa yang kita gunakan ya. Apakah itu pakai laptop, tablet, ataupun yang lain. Oke, kemudian yang ketiga ada kabel. Nah, tentunya harus menggunakan, walaupun sekarang ada nirkabel, tanpa kabel. Seperti Anda menggunakan HP, bisa connect satu dengan yang lainnya. Tapi secara umum kabel masih mendominasi. Dan secara konektivitas itu kabel lebih stabil ketimbang dengan menggunakan yang wireless atau nirkabel. Ya, karena kalau pakai wireless nirkabel, cuaca itu cukup mempengaruhi ya. Jadi hujan, apalagi sambil ada petir badai itu koneksinya bisa berubah-ubah. Ya, kabel merupakan peralatan yang berfungsi sebagai media penghubung antara komputer dengan komputer lain. Nah, ada beberapa macam jenis kabel yang biasa dipakai ini. Ada kabel UTP atau STP. Nah, ada UTP, ada STP. Ada kabel koaksial, ada kabel fiber optik. Nah, ini sebenarnya nanti kita mau praktikum juga ini untuk yang UTP ini. Ya, nanti lihat kondisinya ya. Semoga pada saat praktikum kita sudah bisa ketemu muka sehingga bisa pakai langsung di kampus. Oke, jenis kabelnya. Nah, ini macam kabelnya. Ini kabel koaksial. Jadi kabel ini mirip dengan kabel yang Anda lihat di televisi. Jadi kalau Anda masang antena televisi, ini biasanya pakai kabel koaksial. Ini yang masuk ke TV-nya itu ya, colokannya ini. Nah, itu kabel koaksial dipakai di antena-antena. Ada kayak apa? Grenjing, kayak grenjing rokok itu ya. Ini copper mesh-nya ini. Kemudian ada kabel UTP. Nah, ini yang paling banyak dipakai. Oh ya, kabel koaksial ini kemarin yang digunakan di jenis topologi bus. Itu pakainya kabel koaksial. Topologi bus dan topologi ring. Nah, kalau topologi star pakainya ini. Hampir mirip, ada kabel UTP, ada kabel STP. STP ini berarti Silk Twisted Pair. Ya, kembali ke depan ya. Jadi katanya ini ya. Silk Twisted Pair sama Unsilk Twisted Pair. Nah, bedanya adalah pada ini ada apa ya? Pelindungnya ya. Ada pelindungnya. Pelindungnya ganda ini. Nah, kalau enggak, ini kabel begitu plastik, ya apa namanya, kulit luarnya langsung kabel ini. Nah, kalau dia ada pelindungnya dulu. Nah, kabel STP ini banyak dipakai untuk telepon, sedangkan yang untuk jaringan pakainya kabel UTP. Kemudian ada juga kabel fiber optik. Nah, jadi kabel yang ini cermin ini. Nah, ini cermin kaca. Nah, ini kaca ini sebenarnya ya, bling. Ya, jadi sinyal yang dari komputer nanti dirubah menjadi cahaya, kemudian dilewatkan lewat kabel fiber optik ini. Sehingga dengan demikian kecepatannya bisa lebih tinggi. Ingat ya, di fisika cepat rambat itu yang paling tinggi diraih oleh cahaya. Nah, itulah kenapa kemudian kabel fiber optik ini dipakai. Termasuk kabel itu digunakan di tengah laut. Jadi isinya ada sampai ribuan helai untuk kabel itu. Ya,
Ini perhalingnya. Ya, ini colokannya nanti, konektornya ini. Ya, oke, itu macam-macam kabel yang biasa dipakai di jaringan. Ya, jadi ada 3 ya, atau 4 ya, kabel twisted pair, kemudian kabel koaksial, dan kabel fiber optik. Kabel listrik tidak bisa dipakai. Kabel sound yang RCA biasanya warnanya merah, putih, kuning tidak bisa dipakai. Itu lain. Itu kabel audio video. Oke, yang keempat adalah Ethernet card atau LAN card. Kartu jaringan. Nah, analoginya gini. Kalau misalnya Anda beli handphone secanggih, semahal apapun, kemudian tidak ada SIM card-nya, tidak diberi kartu, kira-kira Anda bisa telepon enggak? Nah, tentunya tidak bisa. Yang bisa Anda berkomunikasi karena ada kartunya tadi. Misalnya kita beli vendor Telkomsel, Indosat, ya, Tri, atau Smartfren. Nah, itu karena ada card-nya. Nah, demikian juga dengan di komputer juga ada ini. Nah, ini sebagai gantinya kartu jaringan. Walaupun bentuknya tidak kayak kartu yang ada di handphone ya. Handphone. Karena sekarang sudah menjadi satu dengan motherboard-nya. Nah, apa itu kartu jaringan? Nanti kartu jaringan adalah penghubung antar komputer dengan sebuah jaringan. Jadi kalau tadi kabel itu sebagai pengantarnya, kalau LAN card ini sebagai pintu gerbangnya, pintu masuknya. Pintu masuknya. Umumnya sudah terintegrasi di dalam motherboard. Jadi kalau Anda punya laptop atau punya komputer, di belakangnya sudah ada. Kalau dulu harus dipasang manual, ya beli kartu jaringan, pasang sendiri. Ada juga yang bentuknya USB. Nah, jadi kalau kartu jaringan komputernya kok rusak atau error, ya udah beli kartu jaringan LAN card yang bentuknya USB. Jadi bisa kita ganti atau bisa kita gunakan. Nah, bentuknya nih. Ini kalau model komputer yang zaman dulu ya, atau kalau kita bongkar motherboard-nya, itu ada alat yang bentuknya seperti ini yang sudah tertancap di motherboard. Ini pakai kabel UTP, ini pakai kabel koaksial, ini pakai jenis fiber optik. Jadi beda-beda. Kabelnya apa, nanti kartu jaringannya juga menyesuaikan. Ya, karena konektornya sudah lain-lain. Nah, ini LAN card. Nah, cuma sekarang dengan era komputer mikro ya, teknologinya semakin diperkecil hingga bentuknya tidak lagi fisik seperti ini, tapi sudah tinggal pasang aja di motherboard ataupun di PC-nya. Nah, yang kelima adalah konektor. Ya, konektor. Jadi konektor ini adalah alat yang menghubungkan kabel dengan jaringan, ya, dengan kartu jaringan. Jadi dari kabel masuk ke kartunya tadi, ya, jadi dari kabel ini, nah ini kan ada ujungnya, ini juga ada ujungnya gini ya, ini tentunya juga ada ujungnya. Nah supaya masuk ke komputer pakai apa? Nah konektor itu fungsinya. Nah ini kan nanti maksudnya ke sini nih. Nah ini butuh yang namanya konektor, tancepane itulah istilahnya. Kalau di listrik ya kan nggak mungkin kabel langsung masuk ke stop kontak kan. Anda perlu beli stop kontak itu ya, supaya aman kalau nanti dipegang. Nah ini juga sama, supaya mudah pada waktu kita memasang atau memindahkan ke jaringan yang lain. Nah, jenis konektor itu disesuaikan dengan jenis kabel yang digunakan. Nah, makanya dia ada konektor RJ45, konektor BNC, bayonet konektor ya, atau T konektor, ada juga ST. RJ45 untuk UTP, BNC untuk kabel koaksial, ST untuk kabel fiber optik. Jadi masing-masing punya konektornya sendiri-sendiri. Tidak bisa ditukar. Koaksial pakainya RJ45 tidak bisa. Nah, ini bentuk konektornya. Nah, ini RJ45. Ya, konektor RJ45.
Ini pakai kabel UTP nanti, yang kabel yang 8 tadi ya. Nah, kabel ini. Kabel UTP ini nanti pakainya konektor RJ45. Dipasang ke sini. Ada yang beli sudah jadi meteran, biasanya 1 meter ya, atau 5 meter. Tapi kalau misalkan kita ingin ukuran sendiri, ya berarti kita beli sendiri, masang sendiri nanti. Nah, besok sebenarnya harusnya ada praktikum ini. Praktikum bagaimana masang kabel UTP tadi ke RJ45 ini. Nah, nanti dites. Oke, kemudian juga ada ini. Ini untuk jenis koaksial. Ya, jadi kalau ini untuk kabel UTP, ya, ini untuk kabel koaksial. Nah, ini koaksial. Ini kabelnya nanti ujungnya dipasangi ini. Nah, namanya konektor BNC, bayonet. Ya, bayonet. Kemudian ada T. Nah, T ini yang nanti masuk ke komputer ini. Ini masuk ke komputer. Nah, kabelnya masuk ke sini dulu. Ya, kabelnya ini dipasangi BNC, kemudian BNC ini terhubung ke sini, ya. Kemudian ini baru masuk ke komputer. Ya, waktunya sudah mau habis, 10 menit lagi tidak apa-apa. Nanti besok kita lanjutkan lagi. Nah, ini juga ada untuk yang fiber optik FO. Fiber FO. Fiber optik. Nanti bentuknya beda-beda ya. Nah, yang keenam ada hub. Jadi hub ini untuk apa ya? Menyebar. Kemarin dari kita bahas pada waktu topologi star ya. Di topologi star itu ciri khasnya ada hub ini. Yang topologi bus sama ring nggak ada. Ya, karena pakainya konektor tadi, T konektor. Nah, kalau ini ada hub. Berfungsi untuk menerima sinyal dari server, jadi dari server dulu. Kemudian disebarkan ke host. Ya, kemudian mentransmisikan ke klien, ke komputer. Di nama lainnya ini. Atau kemarin ada juga nama lainnya, apa namanya? Ya, central koneksi ya, jadi koneksi pusat. Nah, fungsinya untuk membagi supaya bisa ke beberapa komputer. Nah, ini portnya. Ini pakainya RJ45. Nah, pakai RJ45. Ini konektornya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti hub ini bisa digunakan untuk 8 komputer. Nah, ini maksudnya colokan tadi ini. Nah, colokannya ini RJ45, ini colokannya masuk ke sini. Kalau komputernya lebih dari 8, Pak, ya berarti nanti pakai 2 hub. Atau beli hub yang portnya 16 misalnya. Jadi portnya itu yang dijual di lapangan ada yang 4, ada yang 8, ada yang 16, ada 32. Jadi 2 pangkat N. Ya, 2 pangkat N. Sehingga kita perlu menghitung dulu jumlah komputer yang terpasang dalam satu ruangan itu berapa. Kalau misalkan ternyata kok 5, ya berarti cukup 8. Kalau ternyata kok 20, ya berarti harus beli yang 32. Ya, karena hanya ada pot yang 2 pangkat N tadi. 64 jarang ya. Tapi kalau yang kayak server tadi itu sudah satu lemari itu. Satu lemari isinya pot semuanya, colokan semuanya. Jadi bisa sampai ratusan pot masuk ke dalamnya. Ya, oke. Itu mengenai hub. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mic-nya bisa dinyalakan. Halo, tidak ada? Oke, lanjut ya, tidak ada ya. Ya, berikutnya switch. Ya, di switch itu bentuknya mirip seperti hub. Ya, bentuknya kayak gini juga. Ini sama. Bedanya switch ini punya software. Jadi kita bisa ngontrol, bisa membuka aplikasinya. Jadi alat yang dalamannya ada aplikasinya. Nah, aplikasinya bukanya tentunya pakai laptop atau pakai komputer. Nah, di sana ada fungsi-fungsi yang ini nanti membatasi, mengatur jumlah paket, ya,
mengatur user yang bisa masuk siapa saja. Nah, jadi dia punya kemampuan yang lebih. Kalau yang hub tadi sebatas hanya broadcast, sebatas hanya nyebar. Begitu udah nyebar selesai dia tidak ada fungsi untuk mengatur. Tapi kalau ini dia punya fungsi bandwidth. Oh, pimpinan misalkan kasih bandwidth yang gede. Ya, namanya pimpinan biasa pengen komputernya paling lancar, ya, internetnya dan sebagainya, jaringannya. Tapi untuk yang karyawan ya udah dibagi. Karyawannya misalkan bandwidthnya 5 mega misalnya, yang 3 mega untuk pimpinan, yang 2 mega ya dikeroyok sekian banyak orang yang ada. Nah, ini yang untuk mengatur itu pakainya switch ini. Ya, kemudian ada lagi bridge. Nah, bridge itu kalau diartikan berarti jembatan. Ya, jembatan. Jadi dia penghubung antar jaringan. Ya, ada jaringan, kemudian ini yang kemarin itu ya. Nah, jadi LAN, kemudian dihubungkan jadi mana? Ini butuh bridge ini. Butuh bridge. Ya, supaya antar LAN bisa saling terhubung, antar LAN bisa saling terkoneksi. Kalau nggak pakai bridge nggak bisa, ya dianggap LAN semuanya nanti. Karena sudah jadi MAN perlu yang namanya bridge. Jadi menggabungkan lebih dari satu jaringan lokal ke jaringan lokal yang lebih luas. Atau sebaliknya, kemudian juga berfungsi untuk memecah jaringan menjadi jaringan yang lebih kecil. Jadi dari koneksi internet kemudian disebarkan ke antar gedung atau ke antar divisi, ya, ke antar departemen, antar bagian. Ini bagian dari pekerjaan yang namanya bridge tadi. Oke, lanjut berikutnya ada router. Nah, router itu dari kata routing, rute, merutekan. Nah, jadi ini alat yang fungsinya untuk memetakan. Nah, dengan router ini kita bisa mengakses jaringan bisa lebih cepat, asalkan rutenya udah dipastikan. Ya, dia ibaratnya kayak peta ya, peta GPS lah begitu. Jadi kalau saya mau ke pasar Juwer misalnya, itu jalan yang paling cepat yang mana. Kemudian juga punya jalan yang alternatif. Nah, ini fungsinya router. Rute. Nah, jadi untuk mempercepat koneksi biasanya alamat-alamat jaringan yang sering kali dipakai dirutekan dulu pakai router ini, sehingga kalau nanti pengguna buka itu kecepatannya lebih tinggi ketimbang kalau buka yang tidak dirutekan. Nah, ini fungsi dari router. Kemudian juga membantu pekerjaan dari bridge ya. Bridge. Kalau bridge tadi hanya satu kelas, kalau router ini sudah bisa beda kelas ini. 92, 168 ini nanti kita bahas lanjut mengenai nomor ini, nomor apa ini, nomor IP, jadi nomor pengenal yang ada pada jaringan. Jadi tiap komputer yang connect ke jaringan itu punya namanya internet protokol, punya alamat jaringan. Jadi selain punya nama, selain punya kabel, selain punya kartu jaringan, juga punya alamat nantinya. Ya, modem ini sudah sering digunakan ya, apalagi dengan menggunakan HP ya sudah bisa berfungsi sebagai modem ya, tinggal hotspot dan sebagainya. Nah, kalau dulu modelnya kayak gini. Modem atau kalau yang di rumah berlangganan apa itu IndiHome. Nah, ini kan dikasih modem itu ya. Dikasih modem. Nah, modemnya sekarang bentuknya ini kayak gini. Jadi sudah langsung sekaligus dengan akses point, dengan koneksi wireless. Ya, modem dari kata modulasi, demodulasi, modem. Nah, jadi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog sebenarnya ya. Ini dulu kan pakai telepon awal-awal jaringan awal-awal internet. Nah, telepon itu kabelnya kabel suara, kabel audio. Sedangkan komputer menggunakan teknologi digital. Nah, mengubah digital menjadi analog dan sebaliknya analog supaya jadi digital dibutuhkan alat yang namanya modem tadi ini. Ya, kemudian yang terakhir ada repeater, repeat. Ya, mengulang ya. Jadi fungsinya ini untuk memperkuat sinyal. Nah, kalau pakai kabel itu ada jarak jangkau maksimalnya. Ya, misalnya
dalam kabel UTP bisa sampai 4 kilo. Kabel koaksial itu bisa sampai setengah kilo, ya 500 meter. Nah, kalau sudah 500 meter, sinyalnya down, nah maka perlu penguat sinyal. Salah satunya alat yang digunakan namanya ini, repeater. Dan yang terakhir adalah access point, yang sudah kita gunakan. Oke, barangkali begitu untuk koneksi berkaitan dengan jaringan komputer ini dari perangkat keras jaringan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa diaktifkan. Oke. Ada yang tanyakan? Atau jangan-jangan tidur semuanya ini? Belum, Pak. Belum, oke. Ya. Oke, kalau tidak ada, sementara itu dulu untuk pertemuan hari ini. Saya absen dulu ya. Rohmaton tadi izin. Iya, Pak. Prastia? Ada, Pak. Oke. Risa Brilian? Ada ya? Tina Wadatul? Tina Wadatul ada. Devi Mariani? Ada, Pak. Hadir, Pak.